Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita pada hari ini, Jumat 5 November 2021, marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, atas berkat kehidupan yang kami terima dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan landasan iman kami untuk mengawali dan melakukan pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, zaman hukum Taurat merupakan masa kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban yang berfungsi sebagai pengajar dan petunjuk. Sedangkan Kristus adalah guru yang pengasih, yang mengajak kita dan menunjukkan jalan kebenaran. Dalam kaitannya dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dalam Galatia 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24 dikatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dan nats firman Tuhan hari ini, Galatia 3 ayat 25 menyatakan, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun.
Iman yang dimaksud yaitu iman kepada Yesus Kristus yang melaluinya manusia dibenarkan oleh Allah, dan itu berlaku untuk orang-orang Yahudi yang hidup dalam hukum Taurat dan untuk orang-orang Kristen dari non-Yahudi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari latar belakang historis bangsa Israel, mereka benar-benar dikawal dan dikurung oleh hukum Taurat. Dan para ahli Taurat merekayasa peraturan-peraturan yang ditambahkan untuk memenuhi hukum Taurat, bahkan dijadikan sebagai adat istiadat atau tradisi. Keadaan itu berlaku sampai Kristus datang. Sesudah itu lahirlah gereja universal yang terdiri dari segala bangsa, yaitu mereka yang dimerdekakan oleh Kristus dari pengawalan hukum Taurat. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, fungsi hukum Taurat hanya bisa menyadarkan kita tentang keadaan kita yang penuh dengan dosa. Hukum Taurat tidak bisa memerdekakan. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah sendiri dengan jalan mengutus anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Dengan demikian Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Yesus menyatakan bahwa Dia datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa, karena Yesus adalah penuntun yang sejati. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dahulu kami adalah orang-orang yang berdosa. Dahulu kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan. Tetapi melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami telah menerima keselamatan. Kami telah menerima anugerah sehingga kami layak berdiri di hadapan Tuhan, menerima kehidupan yang kekal. Sepanjang satu hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami mau menyerahkan segala aktivitas dan pekerjaan kami kepada Tuhan. Berkati kami. Kuatkan kami Tuhan melakukan yang terbaik di hadapan-Mu, supaya segala sesuatu yang kami lakukan, baik melalui pekerjaan kami, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih setia dari Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin.